Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya semuanya? Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan semua pada sehat selalu ya. Oke, tetap semangat meskipun masih belajar online. Insya Allah ya, ke depan kita tidak online lagi, kita bertatap muka. Ya, saya akan membahas kali ini tentang alat industri kimia. Ya, untuk alat industri kimia di kelas 3 itu kemarin sudah kita bahas, sudah kita dan kalian sudah mengerjakan tugasnya, yaitu tentang mulai dari pengukur suhu atau temperatur, dan sekarang kita bahas tentang alat pengukur laju aliran fluida atau disebut juga dengan flow meter ya. Nah, flow meter penampakannya seperti ini. Mungkin kalian pernah lihat di pump ya, di meteran PDAM. Nah, ini seperti ini ya. Ada seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Persis seperti ada yang di ini ya. Ada yang di PDAM. Gitu. Nah, kemudian yang ini yang digital, yang ini mungkin kalian pernah lihat di rumah sakit ya. Nah, ini juga sama. Baik, itu penampakannya flow meter itu atau laju alir fluida. Seperti kalian ketahui, fluida itu ada dua jenis, ada gas dan ada cairan ya. Oke. Nah, adapun kompetensi dasarnya, satu, menerapkan penggunaan peralatan pengukur laju alir atau flow meter ya, flow meter, laju alir atau flow meter. Kemudian menerapkan penggunaan peralatan pengukur laju alir. Ya, yang KD 4-nya dalam menerapkan penggunaan peralatan pengukur laju alir. Kemudian menggunakan peralatan pengukur laju alir. Jadi tadi yang pertama adalah menerapkan penggunaan peralatan pengukur laju alir tadi nanti jenis-jenisnya akan kita bahas ya. Kemudian menggunakan peralatan pengukur laju alirnya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran ini kita akan mengetahui jenis alat ukur aliran fluida itu apa saja, kemudian mengetahui keuntungan dan kerugian alat ukur fluida ya. Kemudian yang ketiga, yang satu tadi mengetahui jenis alat ukur aliran fluida, saya ulangi. Yang kedua adalah mengetahui keuntungan dan kerugian alat ukur fluida, mengetahui prinsip kerja pengukur aliran fluida ya. Baik. Kemudian seperti kita ketahui bahwa pengukuran laju alir dalam pabrik-pabrik pengolahan atau industri-industri pengolahan diperlukan untuk menentukan proporsi atau komposisi ya, dan jumlah bahan yang mengalir masuk dan keluar unit proses gitu. Jadi jelas. Sedangkan di dalam proses atau industri proses pengolahan khususnya industri kimia atau petrokimia, itu bahan bakunya banyak berupa fluida ya. Oke, dengan kata lain, pengukuran laju alir menunjukkan berapa banyak fluida yang digunakan atau didistribusikan dalam proses atau yang dihasilkan. Oke. Kemudian pengukuran laju alir ditentukan dengan mengukur kecepatan cairan ya. Jadi kecepatan cairan atau perubahan energi kinetiknya. Energi kinetik itu kan energi karena ada pergerakan ya. Perbedaan tekanan yang terjadi pada saat cairan melintasi pipa mempengaruhi kecepatan suatu aliran. Karena luas penampang sudah diketahui dan kecepatan rata-rata merupakan indikasi dari laju alirnya ya. Banyak metode yang sudah kita kenal untuk pengukuran laju alir cairan, seperti alat yang dapat digunakan sesuai dengan sifat fluida tersebut. Jadi alat yang dapat digunakan sesuai dengan sifat fluida yaitu itu akan menentukan pengukuran laju alirnya. Jadi alatnya ini apakah bersih, fluidanya itu apakah bersih, jernih, kotor, basah, kering, ya, erosif, korosif, berupa lumpur, multifase, kental dan lain-lain. Ini berpengaruh pada perancangan alat
laju alirnya ya. Jadi komposisi bahan atau komposisi atau sifat fluida, sifat fluida, sekali lagi sifat fluida, dan jenis alirannya seperti turbulensi dan laminar. Turbulensi itu terjadi turbulen, atau laminar ini merupakan aliran yang sejajar ya. Turbulensi itu terjadi turbulensi atau terjadi terjadi perputaran gitu ya, terjadi turbulensi. Nah, ini akan menentukan pengukuran laju alir cairan ya. Jadi menentukan sifat atau karakter dari alat atau spesifikasi yang jelas dari laju alir cairan, atau alat pengukur laju alir cairan atau alat mengukur laju alir fluida ya. Nah, oke. Kemudian untuk dasar teorinya ya, yang disebut dengan pengukur aliran adalah mengukur kapasitas aliran, massa aliran, volume aliran. Pemilihan alat ukur tergantung dari ketelitian, kemampuan pengukuran, dan harganya terutama ya. Kemudahan pembacaan, kesederhanaan, dan keawetan alat ukur tersebut ini menjadi pertimbangan untuk pemilihan alat ukur, di mana pengukuran aliran adalah mengukur kapasitas aliran, massa laju alirannya, volume alirannya juga ya. Jadi dalam pengukuran aliran atau pengukuran fluida ini mengukur kapasitas alirannya, kapasitasnya berapa ya, massa laju alirannya berapa, dan volume alirannya berapa. Kemudian jadi secara ini kita bisa simpulkan bahwa prinsip di dalam pengukuran fluida ya, ini dapat diukur berdasarkan kecepatan atau velocity-nya, berat atau massanya, luas bidang yang dilaluinya ya. Mungkin kalian sudah dulu pernah belajar tentang hukum kontinuitas ya, hukum tentang kontinuitas ya. Makin luas bidang yang dulu oleh fluida, maka akan semakin lambat kecepatannya. Ini akan mempengaruhi di dalam pengukuran aliran fluida ya. Kemudian volumenya, yang keempat adalah volumenya ya. Nah, jenis-jenis flometer ini berdasarkan dari prinsip ya, prinsip pengukuran aliran fluida berdasarkan besaran, kecepatan, berat, luas bidang, serta volumenya ya. Nah, ini akan mengakibatkan bahwa jenis-jenis flometer itu ada dua macam, berdasarkan satu massa flometer atau pengukuran laju pengukur laju alir massa dari fluida, itu mengandalkan sinyal output yang secara langsung berhubungan dengan massa fluida melalui flometer. Jadi dia tergantung dari sinyal outputnya. Ada dua macam flometer, itu ada thermal massa flometer dan Coriolis flometer. Oke, yang kedua disebut dengan velocity flometer. Jadi pengukur laju alir berdasarkan kecepatan ya, merupakan flometer yang mengandalkan output sinyal yang dihubungkan langsung ya dengan kecepatan fluida melalui flometer. Kalau ini berdasarkan kecepatan fluida, kalau ini berdasarkan tadi dengan massa fluida ya, massa fluida, berat fluidanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam alat ukur laju alir fluida ini kita lihat bahwa ini ada beberapa alat ukur fluida ya, berdasarkan kecepatan aliran. Jadi ini alat ukur laju aliran fluida. Jadi ini alat-alat yang berdasarkan kecepatan aliran ya. Nah, ada disebut dengan venturimeter, nozzle, tube, lead orifice. Nah, ini keempat ini perhitungannya kalau nggak salah sudah dibahas di OTK ya, operasi teknik kimia, di kelas 2 waktu kalian di kelas 2 ya. Nah, masih ingat kan dengan aliran fluida? Nah, perhitungannya itu mulai dari apa? Dari ini
uh, hukum kontinuitas. Ya, hukum kontinuitas masih ingat hukum kontinuitas? Iya, hukum kontinuitas ya. Nah, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, ini alat perhitungannya nyambung ke kemarin ya, ke tentang pensurimeter, nozzle, pipa tubuh dan vaporifis yang dihubungkan dengan manometer. Nah, ini penampakan gambarnya. Yang pertama adalah pensurimeter. Kita lihat di sini. Nah, ini merupakan salah satu dari penerapan hukum Bernoulli ya. Kita lihat di sini ada penampang 1, penampang 2. Ini yang lebih besar, ini lebih kecil. Ini dihubungkan dengan manometer nantinya. Oke, ini kecepatan dari fluida yang melalui penampang 1. Ini kecepatan dari fluida yang melalui penampang yang kedua. Kalau ini tekanannya di sini tekanannya ke-1 dan ini tekanan yang kedua. Nanti ini tekanannya akan diukur oleh yang perubahan ketinggian cairan oleh manometer ya. Oke. Jadi pensurimeter ini merupakan alat primer ya, alat primer dari pengukuran aliran yang berfungsi untuk mendapatkan beda tekanan. Sedangkan alat untuk menunjukkan besaran aliran fluida yang diukur oleh alat sekundernya yaitu manometer pipa U. Oke, jadi ini satu rangkaian instrumen alat ukur fluida ya. Ada alat primernya, ada alat sekundernya di dalam pensurimeter itu. Di mana pensurimeter ini dapat dibagi menjadi 4 bagian utama. Satu bagian inlet tadi yang masuk ya. Ini bagian berbentuk lurus dengan diameter yang sama seperti diameter pipa atau gerbong aliran. Lubang tekanan awal ditempatkan pada bagian ini. Oke, jadi kamu bisa lihat ya. Nah, ini oke ya, paham ya. Nah, kemudian bagian inlet cone, bagian berbentuk seperti kerucut yang berfungsi untuk menaikkan tekanan fluida. Yang ketiga adalah through leher, bagian tempat pengambilan beda tekanan akhir. Bagian ini berbentuk bulat datar. Nah, hal ini dimaksudkan agar tidak mengurangi atau menambah kecepatan dari aliran yang keluar dari inlet cone. Oke, jadi itu ya spesifikasi alat dari pensurimeter. Bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya pensurimeter tanpa manometer ini berdasarkan prinsip asas Bernoulli, di mana pada pipa mendatar horizontal tekanan fluida yang paling besar adalah pada bagian kelajuan aliran yang paling kecil. Tekanan jelas ya, karena apa? Karena kelajuannya alirnya paling kecil, jadi paling cepat ya, otomatis berarti apa? Diameternya paling kecil ya, diameter paling besar diameternya paling besar ya. Jadi pada pipa mendatar horizontal tekanan fluida yang paling besar adalah pada bagian kelajuan alirnya yang paling kecil. Yang paling kecil berarti bercepat ya, paling cepat. Semakin kecil angka dari kelajuan berarti dia akan semakin cepat. Artinya di sini apa? Diameternya paling kecil, diameternya paling kecil. Dan tekanan paling kecil ada pada bagian kelajuan alirnya paling besar. Oke, jadi semakin lambat gitu ya jalannya, maka tekanannya paling besar. Kamu bayangkan aja kan kalau misalnya selang kita pijit diperkecil, yaitu tekanannya akan semakin kuat gitu ya. Nah, pensurimeter fluida yang mengalir pada pipa ini mempunyai massa jenis ini adalah perhitungannya ya. Jadi pensurimeter fluida yang mengalir dalam pipa mempunyai massa jenis ρ, kecepatan fluida mengalir pada pipa sebelah kanan, maka tekanan pipa sebelah kiri lebih besar. Perbedaan tekanan fluida di dua tempat tersebut diukur oleh manometer yang diisi dengan fluida dengan massa jenis ρ aksen ya, dan manometer menunjukkan perbedaan ketinggian fluida di kedua sisinya adalah dengan h ketinggiannya tadi ya. Oke. Nah, artinya di sini selanjutnya ke bawah adalah menggunakan persamaan Bernoulli ya, dimana dengan menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli diperoleh dengan menghitung kelajuan cairan dalam pipa memakai pensurimeter tanpa manometer. Persamaan Bernoulli adalah dan persamaan kontinuitas A1 kali V1 sama A2 kali 2, maka cairan yang mendatar
H1 akan sama dengan H2 ya. Sehingga P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho kali P2 dikurangi P1 ya. Ini P2 dikurangi P1 ya. Pada tabung fluida diam, maka tekanan hidrostatisnya adalah P1 sama dengan rho GH ya, dan P2 sama dengan rho GHB. Maka P2 dikurangi P1 sama dengan rho GH H, dan ini adalah finalnya ya di dalam persamaan pencuri-meter. Jadi P1 dikurangi P1 dikurangi P2 sama dengan rho GH H kurangi dikali A dikurangi H kali B ya, sama dengan rho GH. Ini adalah persamaan yang kamu bisa ingat-ingat kembali atau buka kembali catatan di dalam aliran fluida di operasi teknik kimia di kelas 2 ya. Oke ya. Jadi kesimpulannya, di dalam pengukuran aliran fluida kamu yang harus kamu ingat adalah satu lagi, yaitu adalah kelebihan dan kekurangan pencurimeter. Jadi kelebihannya, dia mempunyai penurunan tekanan yang lebih kecil pada kapasitas yang sama, dapat mengukur debit yang besar, jauh dari kemungkinan tersumbat kotoran, mengukur cairan yang mengandung endapan padatan solid. Jadi ini kelebihannya. Kekurangannya lebih mahal harganya, sulit dalam pemasangan karena panjang, tidak tersedia pada ukuran pipa di bawah 6 inci. Ini khusus mungkin untuk pengukuran di industri proses yang berskala besar ya, seperti di dalam pengolahan minyak bumi ya, ataupun di dalam pabrik-pabrik petrokimia. Oke, kalian sebenarnya sudah saya share di classroomnya, dan kamu bisa akses di sini di blogspot ini ya, sebagai referensi saya. Nah, ini adalah blogspotnya, kalian bisa membacanya ya, bisa membaca lebih detailnya dan membuat ringkasannya. Ini yang pertama adalah tadi yang pertama adalah yang harus kamu perhatikan jenis alatnya ya. Tadi sudah kita bahas tentang pencurimeter. Apa itu konsep dari pencurimeter? Apa sih pencurimeter? Kemudian prinsip kerjanya bagaimana? Spesifikasi alatnya dengan gambarnya bagaimana? Kemudian kelebihan dan kekurangannya itu bagaimana? Nah, ini kalian bisa secara lengkap di sini. Kalian bisa baca. Oke, tinggal kalian lanjutkan saja untuk hari ini. Silakan dilanjutkan pembelajaran tentang aliran fluidanya. Kalau ada yang mungkin yang belum mengerjakan tugas yang kabarin, silakan dilanjutkan tugasnya dan bisa nanti kita diskusikan di WA ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.